Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana persiapan SKB-nya? Sudah dekat hari hanya ya. Coba dong saya mau cek persiapan SKB teman-teman itu sudah sejauh mana. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Nanti akan kita bagikan tips bagaimana menghadapi SKB, tips sukses menghadapi SKB. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu kan, ujian SKB Kementerian Agama itu ada 3 tahapan. Yang pertama, praktek kerja. Itu bobotnya sekitar 35%. Kemudian ada psikotes. Itu bobotnya 35% juga. Dan yang terakhir, ada wawancara. Ini bobotnya 30%. Oke, sekarang kita cek persiapan praktek kerja. Eh, Ujian praktek kerja itu apa sih? Yang pertama tentu ini berkaitan dengan pengetahuan teman-teman tentang jabatan yang teman-teman lamar. Nah, untuk pengetahuan tentang jabatan yang dilamar itu merujuk kepada Permenpan RB ya. Nggak perlu saya bahas di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya BKN Official atau di Twitternya BKN Official. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan dan unjuk kerja individu untuk mengetahui sejauh mana penguasaan teman-teman terhadap jabatan yang teman-teman lamar. Nah, nanti ini biasanya tuh nanti disuruh kerja sesuai dengan formasi yang dilamar. Kalau guru itu kan dulu ada yang namanya micro teaching. Kalau misalnya jabatan yang dilamar itu penyuluh agama Islam, maka nanti akan disuruh ceramah agama sesuai dengan tema yang ditentukan penguji. Nah, kemudian yang ketiga, praktek kerja itu berkaitan dengan pengalaman kerja teman-teman. Kira-kira teman-teman itu punya pengalaman apa yang terkait dengan jabatan yang dilamar? Teman-teman nanti ketika ditanya pengalaman kerja, misalnya teman-teman sekarang itu sebagai pengusaha jualan online misalnya, teman-teman jangan bilang teman-teman itu sekarang jualan online, pengusaha, jangan. Bilangnya begini, teman-teman itu ceritakan saja pengalaman apa yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman ngelamarnya sebagai penyuluh agama Islam. Teman-teman bilang aja, saya itu sekarang kegiatan sehari-harinya ya suka mengisi ceramah, khutbah di mana gitu. Yang sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar saja. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan praktek kerja itu kemampuan berbahasa asing. Nah, yang umum ditanya itu ya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, untuk penyuluh agama Islam itu lebih ditekankan bahasa Arab. Maklum lah kan daftar jadi penyuluh agama itu ibarat kita daftar jadi ustadz. Yang kelima itu kemampuan penguasaan teknologi. Kalau di penyuluh agama Islam itu kira-kira kemampuan penguasaan Microsoft Office itu sangat penting ya. Jadi kalau ditanya komputer bisa apa ya teman-teman, tekankanlah pada penguasaan Microsoft Office. Nah, yakinkan penguji bahwa teman-teman itu expert ya, mahir dalam penguasaan komputer khususnya Office. Kalau di masa pandemi gini, ya penguasaan di bidang internet terutama pengoptimalisasian Zoom meeting. Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman, pengetahuan teman-teman tentang jabatan yang teman-teman lamar sejauh mana? Permenpan RB yang sudah hafal di luar kepala udah ada belum gitu. Terus keterampilan kerja sesuai jabatan yang dilamar sudah sejauh apa? Pengalaman apa yang teman-teman punya terkait dengan jabatan yang teman-teman lamar? Bahasa asing apa yang dikuasai? Kemampuan teknologi apa yang dikuasai? Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, tipsnya nanti terakhir saya kasih. Nah, sekarang kita cek persiapan psikotes ya. Ini tesnya berkaitan dengan penilaian aspek psikologis segala hal yang berhubungan dengan lingkungan dan pekerjaan. Tentu ini nanti tiap-tiap formasi beda-beda ya kebutuhannya. Di kantor A misalnya butuh ASN yang dapat kerja mandiri dan kelompok. Di kantor B butuhnya ASN yang seperti ini.
tentu nanti psikotesnya lebih mengarah kepada tes yang berhubungan dengan kebutuhan instansi tempat teman-teman melamar gitu. Untuk psikotes ini nilainya lumayan juga ya, 35%. Itu artinya teman-teman bisa maksimalkan di psikotes ini. Karena lumayan tuh, 35% poinnya. Memang betul yang sudah-sudah sih psikotes itu sama kayak TPA dan TKP lah gitu kan. Tapi teman-teman kalau nggak belajar psikotes ini, nanti giliran keluar itu nyesek banget ya. Jangan mentang-mentang sudah belajar TIU, TKP dulu di SKB, terus teman-teman nggak belajar lagi, itu salah. Untuk psikotes ini teman-teman bisa coba tryout-nya gratis di beranilulus.com. Cara mendaftarnya lihat di IG Berani Lulus. Karena sudah banyak juga teman-teman calon ASN Kemenak yang sudah ikutan. Nah, di sini kita menggunakan sistem CAT, tapi nanti di Kemenak itu yang sudah-sudah sih nggak ada CAT ya, dia masih pakai LJK gitu, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sebagai referensi teman-teman aja untuk menguatkan mengulang pelajaran lah gitu kan, ikutan tryout gratis di Berani Lulus ini. Nah, selain itu untuk jaga-jaga teman-teman bisa juga pelajari psikotes yang namanya MBTI, nanti lihat di Google. Tapi Kak, itu kan tahun kemarin nggak ada yang begituan. Emang sih nggak ada, tapi kan nggak ada salahnya juga loh belajar banyak materi psikotes ini. MBTI itu kan gunanya untuk mengetahui sifat dan karakter teman-teman semua. Nah, di MBTI itu teman-teman bisa tahu tuh kira-kira teman-teman tuh itu orangnya seperti apa gitu. Nah, sudah cocok atau belum karakter teman-teman dengan jabatan yang dilamar? Sudah cocok belum karakter dan sifat teman-teman ini, sudah sesuai belum dengan kebutuhan instansi yang teman-teman lamar? Kalau belum ya teman-teman usahain lah agar bisa sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, tipsnya nanti terakhir. Oke, yang terakhir itu wawancara. Penilaian yang pertama, ini wawancara ini poinnya 30%. Penilaian yang pertama itu tentang komitmen kebangsaan. Ya ibaratnya TWK-nya dimatangin lagi lah. Walaupun saya suruh belajar TWK, bukan berarti tesnya nanti itu kayak TWK ya, kayak TWK yang di SKD, bukan. Nanti itu teman-teman itu ditanya segala sesuatu yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan teman-teman. Bisa cek di video sebelumnya, saya sudah itu bahas itu ada. Kemudian wawancara ini nanti ada moderasi beragama. Ini juga teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Terakhir itu ritual keagamaan. Nah, ini nanti teman-teman itu ditanya tentang pengetahuan keagamaannya, seperti doa-doa dan lain-lain yang berkaitan dengan praktek ritual keagamaan. Ya kan, biasanya itu suka ditanya itu subuhnya pakai kunut apa enggak gitu kan. Nah, doa kunut seperti apa gitu. Kalau subuhnya pakai kunut, coba doa kunutnya hafal enggak gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya tanya nih, dari masing-masing poin tadi, praktek kerja, psikotes, wawancara, sudah berapa persen nih persiapan teman-teman? Ada nggak sih tipsnya untuk mahir ketiganya itu? Ya ada dong. Nah, untuk ujian praktek kerja ini tipsnya begini. Teman-teman itu ketika ujian nanti jangan pernah beranggapan teman-teman itu sedang ujian. Maksudnya teman-teman itu harus sudah menanamkan dalam diri sendiri bahwa teman-teman itu adalah PNS. Artinya gini, nanti dalam praktek kerja itu ya teman-teman harus sudah paham betul segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Kan PNS, posisinya teman-teman itu PNS gitu. Lah, tapi kan saya belum bukan PNS, Kak. Nih, gini, teman-teman, saya kasih motivasi nih. Teman-teman coba pergi ke showroom mobil. Coba tuh lihat tuh di showroom mobil tuh biasanya ada yang namanya sales kan. Ya kan? Nah, teman-teman samperin aja tuh sales. Kemudian teman-teman lihat mobil-mobil di sana, lihat aja semua mobil itu teman-teman itu tuh biasanya ada sales yang mendampingi kita itu. Nah, tanya tuh sama sales-sales itu, ini mobilnya seperti apa, harganya berapa, spesifikasi mobilnya,
eh, apa aja, ke fitur-fitur unggulannya apa aja gitu kan, torsinya berapa, cc-nya berapa. Itu yang namanya sales mobil pasti tahu itu. Pasti tahu itu semua fitur-fitur mobil itu pasti tahu gitu. Tapi dia nggak, bukan dia yang punya mobil itu. Dia nggak punya mobil tapi dia tahu. Nah itu maksud saya. Walaupun teman-teman bukan PNS, tapi teman-teman ya posisikan saja diri teman-teman itu sebagai PNS ketika ujian nanti. Anggap aja lah teman-teman itu lagi presentasi gitu. Presentasi PNS yang lagi presentasi tentang kerjanya apa aja. Nah itu tips tentang praktek kerja ya. Kemudian tips apa namanya tuh untuk eh, psikotes ya, teman-teman banyakin aja latihan lah, banyakin tryout gitu, pelajari semua yang berkaitan dengan psikotes, tapi tetap porsinya belajar itu ya banyakin TPA sama TKP aja. Kalau bisa sih menguasai semua jenis psikotes gitu, walaupun teman-teman apa searching di YouTube bahwa psikotes di Kementerian Agama tuh banyakkan kayak TU gitu, tapi tidak ada salahnya kan teman-teman juga belajar MBTI, teman-teman juga belajar apa namanya itu yang psikotes yang drawing-drawing itu gitu. Karena kan kalau nanti keluar nyesek juga nggak belajar. Nah yang ketiga, terakhir ini tips untuk menghadapi wawancara. Nah wawancara ini nanti teman-teman itu tipsnya banyak baca, dan teman-teman ketika menjawab itu, menjawab pertanyaan wawancara itu, eh, teman-teman itu pertama penampilan teman-teman diperhatikan ya, penampilan dari kerapian pakaian, kebersihan badan gitu. Nah, teman-teman itu harus good looking, dan tunjukkan bahwa teman-teman itu nanti di wawancara itu teman-teman itu orangnya smart, orangnya pintar gitu, pengetahuannya luas. Nah, itu kalau teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu smart, pengetahuannya luas gitu, ditanya apa aja bisa jawab gitu kan. Wah, itu yakin saya teman-teman itu insya Allah lah dipilih jadi ASN. Teman-teman tuh dapat ranking 1 tuh insya Allah. Nah, cukup sekian teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran. Mudah-mudahan cita-citanya sebagai menjadi ASN dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa ala kulli niyatus salihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.